Dah? Oke, thank you Mas Aga. Oke, halo, selamat siang teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas mengenai survival tips for new technical managers atau tips bertahan hidup ya dalam tanda kutip sebagai seorang technical manager baru. Nah, kira-kira langkah awal apa saja yang perlu kita persiapkan dan perlu kita lakukan saat menjadi seorang technical manager atau eh, engineering manager. Masuk ke poin pertama, itu ada the importance of letting go ya. Seperti lagunya Frozen ya, letting go, lepaskan atau relakan. Apa yang perlu kita lepaskan gitu ya. Apa yang perlu kita relakan yaitu adalah tugas-tugas kita saat sebelum menjadi seorang technical manager. Kalau biasanya teman-teman saat masih menjadi junior atau medior programmer, maka biasanya kan tugas-tugas sehari-harinya itu adalah nulis code ya atau ngoding atau pada case saya sebagai seorang QA, saya biasanya sehari-hari itu nulis test case, kemudian testing manual, kemudian menyiapkan regression dan sebagainya. Nah, tugas-tugas seperti itulah yang sudah seharusnya kita lepaskan ya. Mungkin di awal akan terasa berat karena kita sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas itu sehari-hari, kemudian saat menjadi seorang manajer kita harus melepaskannya gitu. Karena job desk itu sudah bukan menjadi tugas utama kita saat menjadi seorang manajer. Sudah saatnya kita mempercayakan kepada tim untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Nah, lalu langkah selanjutnya apa untuk menjadi seorang manajer itu adalah memulai dengan katakanlah menyusun puzzle-puzzle atau kerangka-kerangka di dalam tim untuk menjadi sebuah kesatuan utuh ya. Nah, seperti tugas utama kita itu justru harus fokus membuat tim semakin kuat, kompak dan tetap produktif ya. Itu dengan cara mengenali karakter di setiap individu di dalam tim. Lalu kemudian seorang manajer juga harus tahu gitu ya problem apa yang sedang dihadapi dalam tim agar nanti kita bisa mencarikan solusi dalam menangani masalah tersebut. Lalu seorang manajer juga harus peka dalam mengenali bakat setiap individu di dalam tim agar nantinya kita bisa bimbing sesuai dengan tujuan atau visi perusahaan. Lalu poin yang terakhir, sebagai manajer baru kita juga sudah harus mulai memikirkan tujuan-tujuan yang lebih besar dari apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya sebagai seorang kontributor individu ya. Nah, kita sudah harus memikirkan ya bagaimana cara uh, suasana kerja menjadi lebih nyaman atau contoh bagaimana cara meminimalisir bug di setiap squad yang kita pimpin, lalu bagaimana cara menjaga sprint sesuai dengan timeline dan sebagainya dan sebagainya. Itu sudah harus kita pikirkan. Lalu bahasan berikutnya yaitu mengenai don't steal credit ideas your team atau jangan pernah mencuri ide dari tim atau gagasan yang dari tim Anda ya. Nah, idealnya perusahaan tentu akan selalu mencoba merekrut orang-orang pintar sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Jadi coba dengarkan ide-ide setiap individu dalam tim agar nantinya bisa kita tampung dan kemudian bisa kita sampaikan ke manajemen atau ke atasan. Nah, saat menyampaikan ide tersebut, jangan mengklaim ide itu seolah-olah itu adalah ide Anda, gitu ya. Akui bahwa ide tersebut datangnya dari tim, ya, bukan dari kita sendiri. Maka sebagai seorang manajer, kita harus support ide atau gagasan tersebut sebagai bentuk peduli terhadap perkembangan karir mereka. Bahkan sekalipun ide atau gagasan tersebut muncul atas bimbingan atau arahan kita, maka itu tetap masuknya adalah ide mereka, bukan ide kita. Ya. Lalu kemudian kita harus leading by example atau apa?
memimpin dengan cara mencontohkan ya. Leading by example adalah gaya kepemimpinan di mana kita mencontohkan perilaku yang ingin kita lihat dalam diri anggota tim. Contohnya, jika kita ingin memiliki tim yang katakanlah kompak ya, maka coba kita tunjukkan rasa kekompakan itu dengan cara berbaur ya, berbaur dengan tim gitu ya. Katakanlah kita makan bareng dengan mereka, bahkan kalau perlu kita nongkrong juga gitu ya, bareng tim ya, membahas di luar pekerjaan dan sebagainya ya. Intinya lebih intimate dengan tim gitu ya. Kemudian jika kita ingin tim lebih produktif, ya kita harus bagaimana caranya membuat suasana kerja menjadi positive vibe dan lebih menyenangkan gitu ya. Jangan terlalu kaku, galak, kolot dan formal gitu ya. Nah, karena menurut studi yang pernah saya baca itu karyawan yang bahagia 12% lebih produktif dibanding karyawan yang berada di bawah tekanan atau dalam kondisi stres. Nah, sebaliknya, jika apa yang kita lakukan dan katakan nggak konsisten, maka ketidakkonsistenan tersebut dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan tim kepada kita sebagai manajer. Nah, justru jika kita dapat memberikan contoh yang tepat kepada tim, mereka juga akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Maka dari itu jadilah role model gitu ya yang baik untuk tim dengan menginspirasi dan memotivasi. Selanjutnya adalah time management. Uh, saat menjadi atau menempati posisi manajer itu hal yang mungkin pertama kita dapati itu adalah mulai banyaknya undangan-undangan meeting yang akan berdatangan silih berganti. Kalau mungkin sebelum menjadi seorang manajer kita hanya meeting daily stand up atau weekly. Nantinya saat menjadi manajer kita akan menghadapi banyak meeting ya. Di antara kedua yang tadi kita juga akan ada one on one meeting, kemudian meeting dengan internal tim ya jika memang ada informasi yang perlu disampaikan, terus ada meeting dengan manajemen atau atasan, lalu juga kita tentunya pasti akan ada meeting dengan para manajer lain dan meeting-meeting yang lainnya. Nah, maka dari itu pentingnya kita untuk memanage waktu agar semua meeting bisa berjalan sesuai dengan timeline atau sesuai dengan schedule-nya. Nah, salah satu cara kecilnya, salah satu cara mudahnya adalah dengan mulai merapikan inbox email itu yang menjadi kosong atau statusnya sudah terbaca semua gitu ya. Dengan begitu kita bisa lebih mudah mengelompokkan email mana saja yang sekiranya penting dan email mana saja yang sekiranya kurang urgent atau tidak penting. Nah, di sini ada contoh bagaimana kita seharusnya menyikapi saat ada email masuk. Ya. Nah, ketika email masuk, pastikan terlebih dahulu apakah ini spam. Nah, kalau iya, maka sebaiknya kita hapus. Nah, kalau bukan, eh, pastikan juga apakah itu actionable atau perlu dikerjakan. Nah, jika tidak, maka cukup diarsipkan saja. Jika memang butuh dikerjakan, muncul pertanyaan berikutnya, pastikan apakah email tersebut harus dikerjakan hari ini. Nah, jika tidak, maka sebaiknya kita masukkan ke dalam list, kemudian kita set ekspektasinya untuk nantinya kita buat schedule-nya agar bisa dikerjakan atau kita lihat atau follow up di lain waktu. Nah, jika perlu dikerjakan hari ini, biarkan itu di inbox sebagai pengingat kita ketika nanti pekerjaan atau tugasnya sudah selesai baru kita coba arsipkan. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kita self disiplin with time management atau disiplin terhadap manajemen waktu. Disiplin itu adalah syarat utama menjadi seorang manajer. Lalu bagaimana cara kita mulai untuk menjadi disiplin? Yaitu dengan mulai membuat schedule. Membuat schedule atau jadwal merupakan upaya untuk mengoptimalkan manajemen waktu. Ini membantu kita untuk mengatur tugas-tugas dari hari ke hari agar tetap pada jalurnya. Ya. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi waktu produktif. Kira-kira kapan waktu terbaik atau waktu luang
untuk bisa fokus mengerjakan sebuah tugas. Nah, ini kuncinya adalah kita harus memprioritaskan terlebih dahulu tugas-tugas yang penting, mana saja yang perlu didahulukan daripada tugas-tugas yang sifatnya tidak begitu urgent, atau tugas-tugas mana saja yang perlu kita delegasikan gitu mungkin ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah kita juga perlu meminimalisir distraksi agar tetap fokus gitu ya. Nah, kita identifikasi dan hilangkan potensi gangguan selama jam produktif kita. Eh, Contohnya ada banyak ya setiap hari seperti kayak notif media sosial, kemudian notifikasi email, atau bahkan panggilan telepon yang dirasa tidak perlu, sebaiknya memang kita abaikan saja. Nah, dengan meminimalisir gangguan, nah ini akan membantu menjaga fokus dan konsentrasi kita sehingga kita bisa menghasilkan hari yang lebih produktif. Nah, lalu bagaimana cara kita agar tetap fokus dan produktif di antara banyaknya meeting-meeting atau tugas-tugas yang silih berganti gitu ya. Nah, yang pertama tentunya kita harus fokus pada apa yang dibahas saat meeting. Catat apa saja yang dianggap penting dalam bahasan setiap meeting. Jika perlu tanya, jika memang ada yang masih dirasa masih belum jelas ya. Eh, nah, jika perlu silent atau matikan handphone agar tidak mudah terdistract dan tetap fokus mengikuti bahasan saat meeting. Atau bisa juga kita menggunakan headphone atau earphone untuk mengurangi distraksi dari lingkungan sekitar meja kerja agar pembahasan meeting bisa tersampaikan dengan lebih jelas ya. Atau mencari tempat yang lebih tenang juga merupakan salah satu cara untuk menghindari distraksi dari orang-orang sekitar agar kita bisa lebih fokus cepat mengerjakan sesuatunya. Oke. Lalu selanjutnya itu adalah delegasi dan seni dalam berkata tidak. Seperti yang sudah dikatakan tadi, ketika menjadi seorang manajer baru, tentunya nanti akan ada tugas-tugas baru juga pada kita. Nah, tentunya tidak semua tugas harus kita eksekusi dan dikerjakan pada hari itu juga. Nah, karena tentunya kita juga harus memanage kira-kira tugas mana saja yang perlu kita terima atau tidak. Nah, sebelum mengatakan iya atau tidak, kita harus tahu dulu kira-kira seberapa besar skup atau cakupan tugas yang diberikan. Itu ya, jangan sampai tugas baru tersebut menghambat hasil kerjaan lainnya yang sifatnya nggak kalah penting. Nah, terus kemudian pastikan juga bisakah tugas itu selesai sesuai ekspektasi, ya. Jangan sampai tugas yang baru justru bisa mendistract tugas yang lainnya sehingga kita jadi tidak sesuai schedule yang sudah kita buat gitu ya. Nah, katakanlah lebih baik kita ambil 3 tugas tapi bisa menjamin hasilnya sesuai ekspektasi. Nah, daripada mengambil banyak tugas, misalnya lebih dari 5, tapi hanya 1 atau bahkan nggak ada yang sesuai ekspektasi semua, jadi cuma setengah-setengah gitu. Nah, kemudian bijaksanalah dalam menolak. Jadi sebisa mungkin hindari kalimat, wah kayaknya kerjaan ini terlalu berat buat saya, atau bisa dikasih ke manajer lain Pak, atau eh, kalimat seperti ini kan di luar jobnya saya dan sebagainya ya. Nah, alangkah baiknya kita tolak dengan memberikan solusi gitu ya. Seperti untuk hari Jumat ini jadwal saya kebetulan sudah penuh dengan pekerja lain. Maka kita tawarkan solusi bagaimana kalau saya mengerjakannya di hari Senin setelah jam makan siang, atau bisa dengan kata-kata lain atau kalimat lain yang menurut Anda lebih lebih bijak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terus time your inbox atau kendalikan inbox email kita. Jadi sudah dibahas sebelumnya, kelola inbox email ya dengan memastikan jika itu spam ya atau pemberitahuan yang tidak berguna ya, maka sebaiknya kita hapus. Jika hanya bersifat informasi, maka asingkan, balas hanya jika diperlukan. Lalu jika itu adalah sesuatu yang memerlukan tindakan,
Nah, pastikan terlebih dahulu apakah perlu dikerjakan cepat atau bisa langsung dikerjakan hari ini. Jika memungkinkan, maka segera lakukan. Ya. Eh, Lalu eh, terakhir itu ada sebagai manajer kita harus berpikir strategik, bertindak taktik ya. Nah, mungkin sepintas kedua kata ini hampir mirip ya, strategi dan taktik gitu. Namun jika kita bedah itu memiliki dua makna yang berbeda. Nah, strategi itu saya simpulkan itu merupakan rencana untuk apa yang ingin dicapai serta masalah yang ingin diselesaikan. Nah, secara garis besarnya strategi adalah rencana besar yang di dalamnya berisikan berbagai taktik, ya. Nah, sedangkan taktik itu sendiri itu adalah langkah yang lebih spesifik yang bersistem untuk mencapai tujuan atau goals, gitu ya. Nah, seperti menentukan siapa orang yang tepat untuk mengerjakan proyek A, kemudian terus apa ya yang sekiranya bagus untuk digunakan agar bisa mempercepat pengerjaan tugas B dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah taktik gitu ya. Atau mungkin kita bisa ambil contoh dari permainan sepak bola lah ya. Oke, karena menurut saya sepak bola itu penuh dengan strategi dan taktik. Nah, contohnya manajer seorang manajer sepak bola menentukan strategi untuk memenangkan sebuah pertandingan. Contoh strategi yang diambil adalah counter attack atau formasi 4-3-2-1. Ya. Nah, untuk mencapai target atau tujuan tersebut, seorang manajer perlu menggunakan berbagai pilihan taktik seperti menunjuk penyerang untuk tidak ikut bertahan dan tetap stay di area lawan atau memberikan tugas kepada back untuk langsung mengumpan bola lambung ke depan untuk peluang menciptakan peluang gol. Nah, taktik ini juga sifatnya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, jika ternyata yang kita gunakan adalah counter attack, tapi justru lawannya adalah memilih strategi bertahan, nah, maka kita harus perlu mengubah taktik, gitu ya. Dengan misalnya contoh memasukkan sayap gitu ya untuk bisa memberikan peluang lebih banyak untuk menyerang dan sebagainya. Masih berhubungan dengan taktik dan strategi. Nah, ini memahami bagaimana cara kita menerapkan taktik dan strategi. Karena umumnya strategi dan taktik ini berkaitan dengan tujuan. Ya. So, kita ambil contohnya adalah dalam dunia pekerjaan. Dan kita ambil contoh, misalnya tujuan dari perusahaan itu adalah untuk user berhasil membuka halaman produk di bawah 2 detik. Nah, maka tentu kita perlu sebagai manajer perlu menyiapkan strategi. Strateginya adalah mengidentifikasi kira-kira apa aja penyebab halaman produk itu terasa berat atau lemot. Nah, lalu taktik yang digunakan adalah bisa dengan mengurangi jumlah pengalihan halaman dan membatasi ukuran gambar pada halaman produk menjadi kurang dari 200 kilobyte. Nah, itu pentingnya memahami strategi dan taktik ya untuk bisa mencapai tujuan atau goals. Nah, mengenai strategi dan taktik ini, saya menemukan ada quotes yang cukup menarik ya, dari seorang jenderal perang Tiongkok pada dinasti kuno. Karena strategi dan taktik sendiri ini merupakan istilah pada peperangan. Beliau mengatakan ini strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Nah, sedangkan taktik tanpa strategi itu adalah kebisingan sebelum kegagalan. Nah, ini menggambarkan betapa pentingnya sebuah strategi taktik dalam menggunakan pertempuran, gitu ya. Nah, harapannya hal ini juga bisa kita terapkan saat menjadi seorang manajer. Bisa mencapai target dan tujuan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman. Oke, terus strategi. Mungkin saya mau nanya dulu terkait menurut Mak Eja setelah belajar yang kurs ini gitu ya, Pak 3 sampai ke Pak 13 khususnya, apa nih kesan yang dihadapi terkait kontennya
kontennya mengenai part-part untuk letting go yang biasa Mas lakukan, terus bikin by example dan lain. Mana Tapi ya, misalnya ini masih mudah untuk dipahami dan bisa diterapkan sih sebenarnya. Apalagi buat saya yang masih belajar kan harus tahu dulu apa sih yang di langkah awal apa aja yang perlu saya tahu gitu ya. Nah ini kan dia bilang harus coba lepas nih dari tugas-tugas sebelumnya. Kalau bisa bikin test case, oh iya. Kalau sekarang saya masih nyobain ini nambahin yang mereka, nambahin yang ini. Oh, kita harus lepas pelan-pelan harus melepaskan itu dan harus sama tugas yang lain gitu ya. Itu sih. Terus eh, yang menarik di sini itu time management yang inbox sih karena jujur inboxnya berantakan banget mas. Jadi dia mencontohkan kayak gampangnya untuk jadi seorang manajer itu ya inbox dalam kondisi kosong. Jadi kita tahu ketika ada undangan masuk atau notifikasi email masuk, tahu oh, ini tentang apa, oh ini tentang apa, ini perlu dimasukin ke list atau enggak, ini perlu dikerjain apa enggak. Kadang kalau sekarang saya kan tutup sama email-email yang lainnya. Jadi tadi yang mana ya? Karena saking banyaknya yang belum dibaca. Jadi menurut saya ini cukup menarik yang bagian time management. Dia mulainya dari mengosongkan inbox email. Mungkin perlu saya terapkan sini. Terus sama delegasi seni dalam mengatakan tidak. Ini sepertinya bisa nggak ya? Saya coba saya terapkan. Mungkin ini bakal di apa ya agak sulit buat orang yang gak enakan kayak saya sih mas. Aja sih. Oke. Nah itu kan lebih dari kontennya merefleksikan diri dengan dirinya Mas Pedro. Nah bagaimana Mas Eda melihat leader yang lain? Melihat leader yang lain ya dari kebahasan ini. Mungkin ya nggak semua yang dibahas di sini ada di diri leader yang ada di sini juga ya mas. Kayak contoh siapa ya? Mas Paul deh, saya jauh-jauh deh. Strategi dan taktik, yes gitu Mas Paul jago bikin strategi, taktiknya harus gimana sebenarnya dia jago. Cuman secara mungkin delegasinya ya, cara penyampaiannya mungkin agak jadi harusnya bisa lebih lebih bijak dalam menyampaikan delegasi dan sekiranya bisa memfilter mana yang seperlunya nggak perlu didelegasiin, mana yang seperlunya cukup kita berdua aja yang ngerjain. Tuh. Terus listen to idea. Saya nggak tahu sih kalau untuk manajer lain atau lead lain apakah mereka ketika mendapat ide atau gagasan itu benar-benar disampaikan dan nyebutin nama yang ngasih ide atau justru cuma sekedar ini ide yang seolah-olah itu idenya beliau gitu. Saya belum tahu juga apakah kayak gitu apa nyebutin nama timnya. Terus leading by example, memimpin dengan mencontohkan di sini ya Mas Farhani mungkin ya. Farhani mungkin di antara yang lain menurut saya yang lebih wise mas. Di antara yang lain saya nangkapnya seperti itu. Oke, cukup.